wabarakatuh. Selamat siang. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut untuk mengisi bekal kita menuju UKK 2020 kuartal 1. Yang pertama di sini fokus kita pada pertemuan ini bagaimana mengatur static routing, yaitu menghubungkan router pada ISP secara statik, kemudian membuat LAN statik. Lanjut lagi nanti kita mengatur limit bandwidth dan mengatur pemblokiran situs. Nah, di sini kita langsung saja kita buka aplikasi Winbox. Lalu kita klik MAC address, connect. Langkah pertama di sini kita isikan IP. Kita pilih perintah IP address. Nah, IP address pertama kita atur untuk ETH1 sesuai dengan ISP yang diberikan oleh penguji. Sini saya klik. Kemudian saya isikan IP-nya 15.15.15. Yang diberikan penguji itu ini saya contohkan 15. Saya pilih IP saya 16/15. Kemudian kita pilih internetnya interface ETH1 USB, kemudian apply, lalu oke. Ini hasilnya. Kemudian kita lanjut pada IP route, IP kemudian route. Nah, di sini kita isikan sesuai dengan yang diberikan oleh penguji tanpa menggunakan slash, yaitu 15.15.15.15. Lalu kita apply, kemudian oke. Tahap berikutnya kita mengisi DNS. DNS ini ada pada soal. Kita klik IP, kemudian pilih perintah DNS. Kemudian kita isi DNS yang di soal 8.8.8. Lalu DNS kedua 8.8.4.4. Kemudian kita checklist pada perintah allow remote request. Kemudian apply, lalu oke. Sekarang kita uji apakah sudah terhubung dengan ISP. Ping 8.8.8. Nah, sampai di sini sudah berhasil. Berarti static routing ke ISP sudah berhasil. Kita lanjut untuk membuat LAN pada ETH2. Ini juga untuk nomor IP-nya mengikuti ketentuan dari soal. Saya pilih IP, kemudian address, kemudian flash untuk menambahkan IP. Sini saya isi sesuai soal 200.50.3.50/28. Kita pilih interface-nya ETH2, kemudian apply. Oke. Setelah itu untuk terhubung ke internet ETH2 ke ETH1, maka kita pilih firewall, IP firewall, kemudian NAT, lalu klik tanda flash. Jenisnya chainnya sourcenet, out interface kita pilih ETH1, out interface ETH1. Kemudian untuk actionnya sendiri kita pilih mesh spirit, lalu kita apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini seharusnya kita sudah bisa akses ke internet. Tahap kita untuk bisa akses yaitu mengatur IP statik. Kita buat satu segmen dengan settingan di MikroTik kita. Ini saya buka, lalu internet, change adapter option, kemudian kita double klik internetnya, lalu properties, saya pilih yang versi 4. Sini saya setting IP-nya 200. Saya hilangkan semua. Sekarang kita isi 200.50.3. Ini saya pakai nomornya 55 contohnya. Kemudian gateway-nya 250.3.50. Ini sesuai dengan soal. Lalu untuk DNS-nya sendiri 8. DNS kedua 8.8.4. Ini DNS-nya Google dan Yahoo ya. Lalu kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, oke.
Nah, di sini secara otomatis dia mendeteksi adanya internet akses ya, berarti kita sudah berhasil. Nah, kita coba, kita buka Google. Nah, kita misalkan saya searching berhasil. Nah, ini berarti saya sudah berhasil ya. Tugas kita berikutnya adalah memblokir situs. Di sini kita masuk kembali pada Metodik, connect, kemudian pilih IP web proxy. Di sini ada ketentuan soal untuk web proxy, ada transparansi. Saya klikkan yes. Kemudian ini portnya sesuai soal 3128. Kemudian untuk webmasternya CC Administration, ini nama siswa. Ini saya misalkan nama saya sendiri. Kadang Hussein. Saya ya. Oh, alamat email saya saja. stdr@gmail.com. Lalu change condition-nya kita klik untuk mendapatkan tanda centang. Kemudian apply. Berikutnya untuk memblokir situs kita melalui perintah akses. Saya klik akses, kemudian klik tanda plus. Pada destination host kita isikan situs yang akan kita blokir. Sini saya blokir misalnya www.openoffice.org. Lalu di action kita pilih jenisnya dynamic. Kemudian apply. Oke. Nah, situs kedua, karena di soal diminta minimal 2 situs, maka saya pilih destination host-nya lagi, bintang www.dsnp.org.id. lalu actionnya kita pilih lagi dynamic, kemudian apply, lalu oke. Lanjut, untuk membuat transparansi kita pilih IP, kemudian kita pilih perintah firewall, di tab net kita tambahkan. Untuk jenisnya sendiri kita pakai jenisnya yang destination net, lalu protokolnya kita aktifkan, kemudian destination portnya kita buat dari port 80, kemudian pada action kita pilih redirect, nanti biar dialihkan ke port yang kita tentukan tadi, itu port. Nah, di sini kita isi 3128 sesuai dengan aturan soal. Lalu apply, oke. Sekarang kita uji coba hasil dari pemblokiran. Ini saya buka www.dsnp.org.id. Nah, di sini ada error forbidden access denied. Nah, untuk kelanjutannya menghubungi stdm.btgr@gmail.com. Situs kedua www.openoffice.org. Nah, ini pun juga sama, berarti kita sudah berhasil memblokir 2 situs. Kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu membuat limit pada LAN yang telah kita bangun. Kita buka inboxnya, kemudian ini kita pilih perintah queue ya, queue dari ini simbolnya gambar pohon ini. Kita klik queue, kemudian pada simple queue kita klik tanda plus, lalu di general ini kita buat namanya dulu, limit LAN misalnya saya buat. Kemudian targetnya pilih ETH berapa yang mau dilimit. Nah, di sini saya pilih saja langsung enter 2. Limit maksimumnya berapa untuk upload? Nah, kita pilih 64K sesuai soal. Untuk download 64K juga sesuai anjuran soal. Lalu kita apply. Kemudian oke. Sekarang kita lihat trafficnya. Trafficnya apakah berhasil atau tidak? Jumlah dari upload dan downloadnya itu tidak lebih dari 128. Nah, itu saja untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat menuju kakak. Sukses 2020.